dimensi profil lulusan. Yang pertama adalah bernalar kritis, yaitu menganalisis dan membandingkan keragaman teknik budidaya beserta nilai ekonomisnya secara logis dan berbasis data. Langsung saja. Baik, kita langsung ke kegiatan inti, yaitu memahami konsep budidaya dan ragam tekniknya. Ya, 25 menit. Guru memandu diskusi kelas mengenai pengertian budidaya tanaman pangan dan ragam tekniknya. Konvensional, lahan terbuka, hidroponik, polybag atau pot, tumpang sari, dan vertikultur, disertai dengan contoh gambar, video singkat tiap teknik. Kemudian peserta didik menyimak dan mencatat karakteristik tiap teknik, kebutuhan lahan, biaya awal, tingkat kesulitan, hasil panen, menggunakan tabel identifikasi sederhana yang dibagikan guru. Kemudian masuk pada memahami kriteria nilai ekonomis teknik budidaya, konteks dabu-dabu lokamate. Pertama, guru menjelaskan kriteria yang menentukan nilai ekonomis suatu teknik budidaya: produktivitas, hasil panen, biaya sarana prasarana, kualitas dan konsistensi hasil, serta kesesuaian dengan kebutuhan bahan baku produk olahan seperti dabu-dabu lokamate. Kemudian peserta didik dalam kelompok mengamati sampel atau gambar tomat hasil berbagai teknik budidaya yang mendiskusikan dugaan awal, teknik mana yang berpotensi paling ekonomis untuk menghasilkan tomat sebagai bahan baku dabu-dabu lokamate, disertai alasannya. Kemudian tiap kelompok menuliskan minimal 2 pertanyaan investigasi yang akan mereka telusuri lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, misalnya mengenai biaya, hasil panen, atau kualitas tomat dari teknik budidaya tertentu. Kemudian penguatan dan diskusi kelas. Penguatan dan diskusi kelas yaitu perwakilan kelompok menyampaikan hasil identifikasi karakteristik teknik budidaya dan dugaan awal nilai ekonomisnya. Guru memberi penguatan konsep dan meluruskan miskonsepsi serta menghubungkan kembali materi dengan rantai nilai budidaya, panen, pengolahan, menjadi dabu-dabu lokamate, nilai jual produk. Kemudian kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menentukan keragaman teknik budidaya tanaman pangan dan kriteria yang menentukan nilai ekonomisnya. Guru menyampaikan rencana pertemuan berikutnya, mengapresentasikan pengalaman melalui investigasi perbandingan teknik budidaya tomat dan merefleksikan hasilnya untuk merumuskan rekomendasi. Kemudian guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. Oke, di sini ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Ya, kita sampai di sini dulu untuk modul pertemuan pertama. Jadi muatan lokal yang terintegrasi ini Bapak Ibu tidak merubah kurikulum dan terus tidak merubah pendekatan pembelajaran mendalam yang kita gunakan. Jadi perencanaan yang kami buat yang terintegrasi dengan muatan lokal masih menggunakan pembelajaran mendalam. Yang berbeda adalah pada tugas-tugas yang biasanya anak-anak akan lakukan. Jadi kalau misalnya yang kesatunya di sini budidayanya fokusnya pada budidaya tanaman tomat, sehingga tanaman tomat yang dihasilkan itu kita integrasikan ke dabu-dabu lokamate. Jadi anak-anak akan belajar bagaimana cara membuat dabu-dabu lokamate tersebut. Kemudian
untuk fisika Bapak Ibu. Jadi TP yang saya ambil untuk kelas 10 itu adalah menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah. Dia saya buat dalam 10 kali pertemuan di semester ini. Kemudian kita akan membuat project based learning-nya, yaitu anak-anak pada akhirnya akan menggunakan bagaimana cara pengukuran ini dalam membuat alikusu. Jadi di situ materi-materi tentang besaran, satuan, kemudian bagaimana cara menggunakan alat ukur yang baik dan benar, ketidakpastian pada pengukuran, notasi ilmiah, angka penting, itu semua kita fokuskan pada muatan lokal, yaitu membuat alikusu. Jadi muatan lokalnya dapat, kemudian TP yang pada fisika untuk 10 kali pertemuan juga tercapai. Ini punya saya pada pembelajaran fisika kelas 10. Ini kesiapan muridnya. Kemudian murid akan agar tertarik dengan budaya lokal, kemudian memahami karakteristik mata pelajaran. Dimensinya yang kami ambil yaitu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan keimanan. Jadi ini yang akan muncul pada 10 kali pertemuan DPL-nya. Kemudian lintas disiplin ilmunya bisa ke seni budaya, kemudian kepada prakarya bagian konstruksi model. Kemudian juga ada matematikanya. Ini adalah TP dan IKTP yang saya gunakan. Kemudian topik pembelajarannya yaitu pengukuran dalam kerja ilmiah, terintegrasi muatan lokal, jadi membuat alikusu. Praktis pedagoginya yaitu PJBL. Kemitraannya dengan tokoh adat atau budayawan Gorontalo sebagai narasumber. Kemudian bisa kita membuat komunitas yang ada pada daerah sekitar. Kemudian ini ada tahap pendahuluannya, muncul pada sintaks-sintaks pada PJBL. Dimulai dengan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek di pertemuan kedua, kemudian muncul juga menyusun jadwal proyek, hingga pada terakhir pada pertemuan ke-10 anak-anak mampu merefleksi bagaimana penggunaan alikusu yang baik dan benar sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah Gorontalo. Terima kasih. Itu saja dari kami, tim muatan lokal yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini TP-nya ini. Ini IKTP-nya mengidentifikasi besaran pokok menggunakan alat ukur. Iya Ibu. 10 Ibu, karena di semester 1 itu fisika itu kelas 10 itu ada 4 TP Ibu. Jadi TP 1 dan TP 2 di semester 1, terus TP 3 dan 4 itu di semester 2. Satu. Iya, yang ini 1 TP Ibu, karena iya, materinya 20 kali pertemuan Ibu. Iya. Tidak ada pertemuan 20 kali pertemuan itu, tidak ada pertemuan bentuk asesmen sumatifnya. Karena kalau dia TP 1 10 kali pertemuan, TP 2 10 kali pertemuan, kalendernya memang kita 20 pekan, berarti tidak ada bentuk asesmen sumatif. Ini Ibu,
maksudnya ini baru saya bikin, baru untuk 10 kali pertemuan. TP1, TP2 nya saya belum bikin karena TP1 itu dia berhubungan terintegrasi dengan membuat proyek alikusu ibu. Yang sisanya apa? Yang ke pertemuan 11 ke 12 itu belum saya rencanakan ibu. Iya, tapi untuk TP2 itu. Iya, TP2 itu ya. iya TP2 itu gerak 2 dimensi ibu. Nanti pertemuan ke 11 nya itu ada dia punya sumatif ibu. Yang untuk TP. Jadi ibu, Rumah kita kan rumah kita di kota TP. iya 2 TP. Rumah kita bilang semester 1, semester 1 itu 2 TP. Iya, jadi 20. TP1 berarti ada 20 kantor. Iya. TP1 sekarang tadi di rumah kita rencanakan 10 kali Pertemuan. pertemuan. Iya. Kenapa ini saya pertegas Bapak Ibu? Karena kadang-kadang ada orang bikin DP program semester tidak matching dengan apa yang dia bikin di FPP. Bisa. Tidak matching. Tidak paku ini dia tidak paku connect DP pembagian waktu. Sekarang kan kalau dia 10 kali pertemuan, oke DP1 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan itu apakah pertemuan tatap muka pembelajaran proses, kemudian ada pertemuan lainnya untuk asesmen sumatif 1. Ya, jadi rencananya itu ibu kan pada asesmen sumatif yang saya mau angkat di situ itu adalah PJBL ibu. Jadi proyeknya itu yang akan menjadi nilai pada sumatif pertama. PJBL itu bukan sumatif loh. Tidak, maksudnya ibu DP produk. DP produk kan anak-anak mau buat Berarti formatif itu bukan sumatif. Kalau sumatif itu tes kognitif. Kalau PJBL formatif, project. Project itu adalah bentuk formatif. Tagihan formatif PJBL. oh, ibu. Oh iya iya ibu. Hah? Iya iya. PJBL itu tagihan. Iya iya. Tagihan adalah bentuk asesmen formatif. Iya. Yang formatif. Yang sumatifnya saya tanya, di Manila tidak ada tes sumatif kognitifnya, isi soal. Ada ini. Soal ada. Ada. Kan masuk juga di 10 kali pertemuan itu. Setelah itu ibu. Hah? Setelah itu di pertemuan ke-11. Oh, pertemuan ke-11. Iya, karena Tes sumatif 1. 1. 1 untuk TP1. Iya. Baru ada juga DP tagihan formatif. Tidak. Yang untuk TP1 ibu. Iya itu ibu yang PJBL nya itu proyeknya 10 kali pertemuan itu ibu di PT akhir produk itu ibu kan. PJBL itu kan ada di perencanaan berapa kan? Iya. Oh di sini. Nah, berarti yang 10 kali pertemuan itu tidak masuk di situ PJBL itu. Toh mereka di proses kognitif. Pertemuan 1 pembelajarannya di kelas kan? Cuma Iya. di kelas. Ya kalau ada jelaskan oke, kalau anak-anak ada PJBL oke. Oh iya ini ibu. Di pertemuan 1 itu mereka masih bagian pada memahami. Jadi di situ dia punya sintaks itu tentang pengetahuan pertanyaan mendasar. Jadi sintaks satunya pada pertemuan 1. Terus nanti yang kedua, yang kedua itu ya, oh IKTP. Ini ibu. IKTP 10.1 ini Ibu Malinda ajar di pertemuan pertama. Iya. Yang 10.2 Menggunakan alat ukur panjang massa secara ini ibu betul. Menggunakan di pertemuan ke maksudnya begini, supaya di dalam kelas itu memang benar-benar jelas apa yang kita ukur, apa yang akan kita belajarkan ke anak, indikator apa yang akan kita belajarkan ke anak. Kita belajar bahwa yang kita bikin DPP itu yang kalau bikin kelas. satu tentang besaran satuan dan alat ukur. Iya ini bu. Besaran pokok dan besaran turunan serta satuannya ini pertemuan 1. Kemudian tentang alat ukur pertemuan 2. Iya ini ibu. Iya teknik. Jadi sudah masuk pada alat ukur ibu. Mana di pendahuluan
Jadi saya tambahkan sini dia. Iya ada, iya supaya kita yang menyampaikan, dia sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Ketika dia menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator, ini bukan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran pada pertemuan satu itu toh. Iya. Supaya jelas, oh orang belajar hari ini tentang di pertemuan kedua itu terus nanti belajar alat ukur. Misalnya di pertemuan satu ibu baru menjelaskan ini, anak jelas apa ini sebenarnya. Jadi menyampaikan tujuan pembelajaran indikator 10.2. Yes, oke. Di pertemuan satu orang lagi. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Iya, sampai di situ dulu pemaparan dari kami. Mata pelajaran yang terintegrasi dengan muatan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.